Ya, halo, selamat malam. Kita ketemu lagi ya di Market Outlook ya, sekaligus membahas apa namanya, apa sih yang terjadi di market hari ini? Ya, sebenarnya apapun yang terjadi, sebenarnya kalau kita lihat-lihat, prinsipalnya saya eh, cukup banyak belajar dari George Soros akhir-akhir ini ya. Sebenarnya yang terjadi itu lebih pada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan bukan faktor eksternal, faktor-faktor yang sebenarnya bikin kurang lebihnya Trump itu melakukan suatu manuver-manuver politik ya seperti tarif dan sebagainya ya. Jadi yang saya pelajari ya kalau kita lihat-lihat ya manuver-manuver politik itu sebenarnya terjadi ketika dolar itu nilainya naik ya. Kenapa dolar ini nilainya harus dijaga turun? Sebenarnya karena eh, debt-nya debt-nya Amerika itu dia posisinya maturasi tertinggi di bulan Oktober ini ya. Kemudian ketika dolar tinggi maka harusnya Amerika nggak mampu untuk bayar hutang-hutangnya ya seperti itu. Jadi dia harus cetak uang lagi ya seperti itu. Di mana dia nggak bisa kontrol The Fed kali ini karena secara politik The Fed yang dipimpin oleh Jeremy Powell itu bukan kaki tangannya lah seperti itu ya. Jadi oleh karena itu dia pakai isu ya tarif ya. Walaupun kelihatannya tarif tersebut itu udah nggak mempan ya di di eh, di global. Kalau kita lihat-lihat, yang mempan itu hanya di risk asset ya. Tapi kalau di secara global, kita bisa lihat bahwa dolar terus meningkat ya. Eh, ketika dulu dolar itu nggak naik ya, ketika dulu dolar naik itu masih bisa diprovokasi penurunannya oleh tarif-tarif Trump ya. Sekarang udah enggak ya. Kita lihat dolar terus menguat ya, karena memang belum terjadi suatu kesepakatan ya antara legislatif dan juga badan eksekutif mengenai rancangan APBN-nya sehingga government itu shutdown nih. Jadi ya itu yang menyebabkan sebenarnya kerunyaman yang terjadi di bulan Oktober ini. Ya, government shutdown awalnya. Memang kita bisa lihat awalnya government shutdown ini memicu ekspektasi cetak uang yang begitu besar sehingga eh, Nvidia naik berapa sangat tinggi ya. Kemudian kripto juga sempat naik cukup tinggi ya, Bitcoin ya dan lain-lain. IHSG mungkin nggak terlalu berdampak ya, karena kalau kita lihat IHSG malah cenderung bearish sebenarnya kalau kita lihat di LQ45 ya, cenderung bearish versus composite ya sebenarnya. Kalau kita lihat composite yang isinya rata-rata saham-saham yang ada konglonya ya, kita bisa lihat di sini ada perbedaan yang cukup mencolok ya antara composite dan juga LQ45 ya. Tapi saya lebih yakin yang lebih mencerminkan IHSG kita adalah LQ45. Sebab korelasi yang sangat kuat itu memang GDP eh, berbanding dengan IHSG ya. Jadi kalau kita lihat dan kita tes secara statistik ya, sebenarnya hampir semua indeks di dunia itu menggambarkan pertumbuhan GDP-nya. Ya. Di mana pertumbuhan GDP kita cukup harus stagnan ya, stagnan. Malah cenderung menurun kalau melihat dari PMI ya seperti itu. Jadi menurut saya kalau gambarannya IHSG digambarkan oleh Konglo kurang tepat ya. Tapi lebih digambarkan oleh LQ45 yang konstituennya dominannya banks ya seperti itu. Eh, apakah perbankan itu harus naik ya ketika saat ini apa namanya Konglo-Konglo berpesta zombie-zombie pada pesta ya. Tapi kita lihat hari ini yang terjadi adalah koreksi, walaupun kita lihat zombie-zombie tetap bermain, ya seperti itu. Eh, yang meninggalkan sebenarnya trauma bagi holder-holder fundamental ya. Tapi yang harus kita lihat adalah zombie, saham-saham zombie, ya.
itu adalah saham-saham yang kita nggak bisa hold lama, ya. Beberapa saham yang ada backdoor listing dan sebagainya, kita lihat berakhir dengan kejatuhan yang luar biasa karena overvaluasi. Ya, sebut saja misalnya PEC ya. PEC turun ya dari 4 ribuan ya. Sebut saja PEC ya, dari 4 ribuan turun jadi 1.800 ya. Ya, sangat-sangat luar biasa penurunannya gitu ya. Kemudian CBRE ya. CBRE, bayangkan kamu seperti menyuntik suatu perusahaan dengan modal 1,7 triliun, tapi perusahaan itu divaluasi dengan 5 triliun. It's just not make any sense sebenarnya, gitu ya. Sama seperti PEC ya, PEC itu juga perubahan yang sangat signifikan ketika kita tahu bahwa dia disuntik dana terlalu kecil ya untuk ukuran market cap-nya saat ini. Ya, seperti itu. Disuntik perusahaan nih melalui mekanisme regisio atau PP, ya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat banyak sekali zombie-zombie bangkit ya dari kuburnya dengan narasi-narasi seperti backdoor listing, kemudian ada corporate action tertentu, perusahaan China masuk dan sebagainya. Tapi saya menilai sekarang udah nggak sehat ya. Dulu mungkin permainan kita masih bisa di sekitar situ. Dan Go Invest juga salah satu yang banyak bermain di backdoor listing dan sebagainya, ya, turnaround thesis dan sebagainya. Tapi sekarang saya melihat hal itu sudah di luar nalar ya. Ada beberapa perusahaan yang saya nilai sebenarnya ya kayak CBRE ini itu terlalu mahal, ya. Bahkan setelah reg issue-nya, bahkan setelah fully misalnya apa namanya perusahaan China-nya benar-benar masuk ke Indonesia melalui CBR misalnya, ya itu benar-benar terlalu mahal. Ya, jadi hal-hal yang begini sebenarnya adalah bukti bahwa kita sebenarnya sedang mengalami bubble. Ya, bubble-nya apakah berat gitu ya? Enggak sih menurut saya, karena bubble-nya hanya diisi oleh perusahaan-perusahaan dengan market cap kecil atau dengan float yang kecil. Ya, seperti itu. Jadi saham fundamental itu sudah turun semua. Ya, rata-rata tidak divaluasi dengan baik ya, seperti big banks dan eh, komoditas-komoditas non ekspansif ya. Dan tidak istilahnya eh, tidak lagi hype ya. Itu divaluasi dengan harga yang murah ya. Dan apa namanya yang perform ya, yang ekspansif ya. Sebenarnya ini menunjukkan sebenarnya bubble kita nggak terlalu parah ya. Nanti kita akan melihat kejatuhannya juga nggak terlalu parah juga ya menurut saya. Dan return dividen ya dari apa namanya dari big banks itu sudah mencapai level yang lebih murah daripada tingkat suku bunga ya. Itu menandakan mungkin akan ada pergeseran apa namanya arah investasi dari asing ya. Itu kemungkinan ke IHSG. Cuman menurut saya sekarang ya kondisinya likuiditas itu lagi menurun. Ya, kenapa likuiditas menurun pertanyaannya? Ya, jadi kita bisa lihat sebenarnya eh, dari liquidity ya. Di sini kita bisa lihat liquidity kita ya, liquidity global ya, bukan liquidity Indonesia. Liquidity eh, ya banyak aset yang turun ya. Jadi selain apa namanya kripto, terus habis itu kita bisa lihat Magnificent Seven itu turun semua hari ini gap down sekitar 2% ya. Itu semua dikarenakan oleh liquidity ya. Dan juga sentimen yang buruk ya. Tapi saya percaya bahwa sentimen yang buruk itu
itu sebenarnya didahului oleh likuiditas yang tidak baik, kemudian produktivitas yang tidak baik. Jadi kita harus melihat dulu dari aspek likuiditas, kita tahu bahwa likuiditas sedang kontraksi. Ya. Selain likuiditas yang berasal dari 3 bulan lalu, itu mengalami kontraksi, kita juga harus lihat likuiditas yang ready saat ini. Ya. Likuiditas yang ready saat ini, kita bisa lihat melalui Treasury General Account dari US, ini berada pada titik yang diserap oleh Treasury Generalnya. Artinya likuiditas sedang diambil sekitar 500 billion dari market ke Treasury General, ke apa namanya bendahara di US. Ya, jadi kita akan bisa melihat ya memang kontraksi likuiditas terjadi secara dari short term perspektif dan juga dari medium term. Ya, dari 3 bulan sebelumnya kita bisa lihat likuiditas yang tercermin dalam hari ini ya itu rendah ya sampai mungkin di tanggal 22 puncaknya. Ya perkiraannya di tanggal 22 puncaknya medium term ya. Jadi apakah bisa terjadi bottomnya itu nggak di 22? Bisa saja ya. Misalnya apa namanya Treasury General mulai menyuntikkan dana secara short term itu bisa terjadi malah rebound ya dari market. Memang kita nggak bisa meramalkan exact ya bottom itu di mana ya. Dan pertanyaan bodoh ya ketika kita mempertanyakan misalnya dalam salah satu postingan tadi sore saya ada baca ya. Ya, memang crash yang dimaksud bakalan sebesar apa? Coba post prediction IHSG-nya saja, Bang. Biar bisa kalau benar bisa dipamerin. Ini merupakan suatu pertanyaan yang amatir. Ya. Artinya dia tidak paham bahwa apa yang di quote, yang sering kita quote kan sebenarnya gampang ya. Adalah market itu nggak bisa ditebak. Seberapapun data ke arah mana, ya. Tapi kita nggak bisa prediksi tepatnya di mana, ya. Tepatnya di mana. Jadi prediction-prediction yang saya sering predik sendiri, ya, itu adalah berdasarkan penilaian-penilaian asumtif yang mendekati, ya, nilai kebenarannya. Kalau teman-teman lihat, prediksi-prediksi saya selalu berakhir dengan kenaikan lebih lanjut. Kenaikan lebih lanjut. Misalnya KF saya prediksi di 600, naik lebih tinggi sampai 675. Itu merupakan hal yang menurut saya wajar, karena asumsi seorang trader atau investor itu harus konservatif. Ya. Jadi, kenapa harus konservatif? Karena kalau misalnya kita asumsikan tinggi, misalnya ke 700, kita nggak sampai-sampai target price-nya. Ya, itu yang membuat kita gagal ya dalam menerapkan suatu nilai yang konservatif ya seperti itu. Itu berguna kok gitu ya. Jadi dari aspek liquidity kita tahu bahwa liquidity sekarang lagi jelek secara short term perspektif dan juga medium term. Bagaimana dengan longer term ya? Ya. Kalau di longer term sebenarnya kita bisa lihat liquidity terserap pada banyak sektor ya. Banyak ada dua ya. Satu dari sisi gold, gold sendiri naik ke atas ya, cukup tinggi. Ini sangat besar liquidity yang masuk ke dalam gold. Kedua, liquidity masuk ke dalam bond market ya, bond market US. Di mana bond market US ini masih terlalu tinggi untuk level apa namanya cut rate selanjutnya. Cut rate selanjutnya itu di 4,7 sorry di 3,75 sampai level 4% ya. Harusnya di level sekarang dia harusnya sudah mencapai 3,9 ya. Karena harusnya front run ke arah 3,81 ya. Jadi apakah bond market ini istilahnya sudah sampai price in belum? Jadi kemungkinan besar masih ada outflow lagi yang terjadi di risk market ya. Jadi sesuai dengan likuiditas yang sudah digambarkan bahwa likuiditas akan kontraksi lebih dalam, ditambah dengan bond market sebagai tujuan pemindahan likuiditas tersebut salah satunya termasuk dengan gold. Ya, jadi ada dua pilihan gitu ya. Jadi kita akan bisa melihat likuiditas akan mengalir ke gold dan juga ke
US Treasury. Di mana US Treasury ini kapan sih saya berharap rebound itu terjadi di risk market gitu ya. Mungkin mendekati FOMC atau mendekati cut rates di tanggal 29 ya kalau nggak salah, saya lupa. Ya, terus ketika gold itu mungkin mencapai level 4.200 sampai 4.400. Ya, which is sebentar lagi sebenarnya untuk gold, tapi untuk US Treasury mungkin masih sekitar beberapa minggu. Ya, kita akan bleeding kurang lebih 1 sampai 2 minggu lagi. Setelah itu, menurut trayeknya, harusnya eh, market itu cenderung baik ya keseluruhannya. Ya, nggak terlalu volatil sebenarnya dalam beberapa waktu yang lebih lanjut. Ya. Beberapa waktu yang setelah tanggal minggu depan lagi, ya mungkin November kita akan bisa melihat market market akan bergerak dengan nyaman, ya sampai di titik bulan Desember ya. Desember kita akan ketemu volatilitas yang lebih mantap lagi, ya. Kecuali yang terjadi adalah kecuali ya, tapi volatilitas yang mantap ini di bulan Desember mungkin akan sedikit terkendali jika, ya sedikit terkendali jika eh, US ya itu melakukan cetak uang, ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa statement dari Fed itu yang diperhatikan itu bukan hanya cut rates atau enggak, ya. Tapi yang lebih penting itu adalah apakah dia mengurangi balance sheet-nya atau menambah balance sheet-nya, ya. Kalau dia menambah balance sheet-nya atau menambah istilahnya treasury-nya Fed, ya di situ kita akan bisa melihat uang dicetak lebih banyak, ya. Kalau dia mengurangi seperti yang terjadi beberapa waktu 1 tahun ini, ya kita akan bisa melihat adanya tidak terjadi pemulihan nanti di bulan Desember, ya. Jadi yang di Desember ini kita masih simpan dulu, ya kita nggak tahu likuiditas pendeknya itu apakah membaik atau enggak, tapi likuiditas mediumnya kita tahu posisinya kontraksi di sekitar bulan Desember. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang teman-teman harus cermati. Jadi jangan berpikir bahwa kita akan Santarelli, I don't think so. Ya, bisa jadi kita nggak Santarelli, ya. Karena biasanya ada Santarelli after 25 ya, atau menjelang 25th ya. Lalu apakah nanti habis Desember itu membaik? Track recordnya membaik ya. Dari likuiditas panjang, ya kita tahu mungkin kita akan membaik Januari dan Februari ke atas ya. Januari dan Februari kita akan melihat adanya peningkatan likuiditas yang sangat baik ya sampai Maret, sampai endingnya bulan Maret untuk data saat ini. Tapi kita bisa melihat ekspansi liquidity ini bisa sampai kapan kita nggak tahu. Dengan kurang lebihnya akan ada 3 cut ya di tahun depan, itu akan merilis cukup banyak likuiditas di market. Apalagi kalau misalnya inflasi sudah dalam eh, ranah terkontrol. Ya, kalau inflasi masih belum terkontrol, saya yakin mungkin Fed nggak akan cetak uang lagi, kecuali dia digantikan di bulan Mei, Maret atau Mei, saya agak lupa. Jadi Powell mungkin akan digantikan orang politiknya Trump, itu mungkin di bulan Maret atau Mei. But we don't know ya, kira-kira apakah tes ini benar atau enggak, tapi itu akan jadi game changer. Ya, kalau misalnya Trump memang menginginkan untuk cetak uang lebih banyak. Ya, menurut saya itu adalah salah satu yang mesti kita perhatikan di tahun 2026. Sekarang market ke Indonesia, ya. Hmm, market Indonesia itu sebenarnya cukup gampang ya, karena dalam konteks eh, ketika nanti Amerika bangkit, kemudian China mulai bangkit akibat dari likuiditas yang meningkat, ya, kita akan bisa melihat permintaan akan lebih banyak ke arah demand dari komoditas kita, misalnya nikel dan lain-lain, ya. Kalau kita lihat, sebenarnya nikel, emas, tembaga, kemudian rare earth kita gitu ya. Terus apa lagi? Banyak ya. Pokoknya komoditi, bahkan batu bara itu bisa menjadi suatu sektor yang menarik untuk kita koleksi nanti di tahun 2025 ini untuk 2026.
Ya, apakah sekarang semuanya sudah mahal? I don't think so. Ya, karena kita bisa melihat semua beberapa company yang berproduksi nikel itu sudah selesai ekspansi, tapi kurang demand. Ya. Jadi kita akan bisa melihat akan ada apresiasi ya dari ekspansi yang sudah dilakukan beberapa company, misalnya NCKL atau Harum gitu ya, ketika mereka nanti sudah selesai sudah melakukan ekspansi, kemudian nanti permintaannya naik dan harga dari nikel tersebut naik. Begitupun dengan batu bara sebenarnya. Ya, kalau teman-teman lihat analisisnya Pak Heri Surya Pak Akasa, ya kita akan bisa melihat bahwa memang permintaan dari eh, met coal ya itu akan membaik ya. Begitu pula dengan oil. Jadi oil juga akan membaik ya. Begitu pula dengan emas ya, karena emas harganya akan sulit turun. Ya akan segitu-segitu aja dan emas itu sedikit banyak dia nggak bisa kita hitung dengan menggunakan metode discounted factor ya karena emas itu adalah value itu sendiri ya. Jadi nilainya akan selalu tetap ya. Jadi penilaian dari asumsi diskon factor itu nggak bisa diterapkan pada company emas ya. Dia harus dihitung berdasarkan nilai growth penuh ya seperti itu. Jadi itu yang menurut saya menarik ya. Jadi makanya ada company seperti emas yang melakukan IPO dan butuh permodalan. Menurut saya dia nggak akan dia tahun depan akan melakukan reg issue lagi dan menurut saya reg issue-nya akan cukup besar ya sekian T. Eh, Cuman harus menunggu mungkin 1 tahun sejak IPO-nya. Mungkin di akhir tahun 2026 mungkin dia harusnya akan right issue ya. Atau di tengah tahun ya, kita juga nggak tahu. Prediksi saya harusnya dia akan melakukan right issue. Kemudian banyak company-company yang bagus ya, BRMS juga oke, Bumi juga oke. Ya, itu akan mendulang keuntungan dari commodity boom ya. Menurut saya commodity boom ini akan berlangsung kurang lebih 1 sampai 3 tahun. Ya, mungkin dari tahun 2026 sampai 2028 ya. Jadi kita akan berpesta komoditas ya. Walaupun sekarang harganya sudah pada naik ya, kalau teman-teman lihat komoditas, tapi itu masih belum puncaknya. Percayalah itu masih belum puncaknya seperti yang saya tampilkan dalam video pembahasan tentang market ya di di kapan ya aku agak lupa deh. Sebentar ya di sini. Di salah satu videonya di Go Invest ya, channel Go Invest. Ya itu kayaknya saya ada bahas tentang siklus ekonomi ya. Siklus ekonomi sorry, di Big Bang Anti CL sesi 2 ya. Jadi silakan dipelajari lebih lanjut ya tentang di situ. Jadi apakah sekarang bagus untuk koleksi Big Bang selain sektor menurut saya selain sektor apa namanya komoditas. Yang menarik lagi itu sebenarnya sektor perbankan ya. Karena kembali lagi sektor perbankan ini akan diuntungkan dari kenaikan sektor komoditas juga ya. Karena pinjamannya ya dari perbankan dari apa namanya dari sektor komoditi juga kebanyakan ya. Jadi menurut saya kita akan bisa melihat pemulihan dari perbankan yang akan dimulai dari bank-bank kecil duluan. Ya, jadi apakah kita langsung pilih bank kecil? It's up to you. Ya, tapi menurut saya sekarang perbankan besar itu terlalu diskon. Ya, seperti yang saya bahas di video yang di sesi 2 kemarin ya. Nah, ini sesi 3 lah. Gitu. Lalu eh, kalau kita lihat sebenarnya dalam siklusnya, bentar, loading nih guys. Itu kita sudah masuk ke dalam fase ya istilahnya di sini ya. Ini kalau kita lihat besarnya. Eh, ya sini. Nah, kita ada di sini ya.
Sebenarnya cerminannya itu di sini ya. Di Oktober 2023 kita ada di sekitar sini ya. Nah, kita menuju sorry, salah, Oktober 2024 seharusnya. Di sini ya, sorry. Nih ya. Jadi kita udah di sini ya. Dan kita menuju ke pemulihan apa namanya likuiditas penuh ya. Kapan sih ATH-nya Big Banks kita ya? Kita lihat ATH-nya Big Banks kita itu 2023, 2024 itu masih ATH ya. Nah, sekarang likuiditas itu udah pulih ke zona normal. Zona normal. Tapi dia memang sekali-sekali berada pada zona-zona kontraksi ya. Zona-zona jelek ya. Tapi in the end of the day, tahun depan kita akan melihat pemulihan daripada perbankan kita ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa kalian mau ikut apa namanya asing untuk masuk, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Cuman kalau dari saya asing itu saat ini yang ada dalam pikirannya itu adalah gue punya uang terbatas ya. Jadi gue harus invest ke sesuatu yang kenceng. Jadi kalau misalnya kamu punya uang terbatas ya, sebagai fund manager dengan tingkat inflasi yang tinggi, ya, apalagi rupiah mengalami depresiasi yang luar biasa terhadap dolar bahkan, ya, dolar sendiri itu mengalami depresiasi terhadap value itu sekitar 8%. Nah, rupiah itu lebih kencang lagi depresiasinya, gitu ya. Akibatnya apa ya? Mereka nggak akan melirik faktor-faktor company-company yang tidak menyumbang growth yang besar. Mereka akan masuk ke dalam company-company yang growth-nya tinggi. Ya, tapi nanti di era inflasi udah tame gitu ya. Kemudian apa namanya? Big Banks bangkit lagi dengan growth-nya. Kita akan bisa melihat Big Banks itu akan kembali baik ya. Jadi apakah foreign itu bisa salah? Bisa saja mereka salah. Ya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan yang sedikit berbeda ya. Dari faktor misalnya duitnya sedikit ya, mereka harus masuk ke dalam sektor-sektor high growth ya. Misalnya mereka masuk ke TPIA dengan growth double digit, atau masuk ke BRPT ya, atau masuk ke yang lain-lain. Itu semua salah satunya adalah karena memang penyumbang growth yang besar gitu ya terhadap company-nya itu growth-nya tinggi ya seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya kita bisa saja menilai suatu, jadi apresiasi itu sebenarnya terjadi jika terjadi perubahan signifikan, ya. Jadi misalnya ada company yang growth 100%, ya, atau diproyeksikan growth 100%, maka kenaikannya bisa seperti WiFi gitu ya, terus seperti KETR gitu ya, kemudian seperti eh, apa namanya KBLV dan lain-lain itu adalah proyeksinya itu berubah dari proyeksi 0% ke 100%. Ya. Jadi ketika terjadi perubahan yang sangat signifikan pada suatu company, maka apresiasinya itu akan lebih diapresiasi pada zaman sekarang, ya, saat ini, ya. Tapi tidak pada zaman nantinya, gitu ya. Bisa jadi pada saat likuiditasnya meningkat, mereka lebih punya banyak uang untuk mengapresiasi saham-saham yang memang fundamental, yang memang returnnya lebih tinggi daripada tingkat inflasi yang lebih kecil, ya. Jadi dengan tingkat inflasi yang sekarang tinggi, terus pencetakan uang di 8% gitu ya, maka memang kita akan bisa melihat fund manager akan mengincar company-company dengan high growth ya. Ditambah lagi likuiditas yang ya, yang lagi kontraksi. Ya, kita akan bisa melihat pemilihannya memang high growth stock ya, seperti itu. Tapi apakah nanti seperti itu lagi belum tentu. Karena di kemudian hari likuiditas melimpah karena dicetak uang gitu ya. Kemudian apa namanya eh, eh, kita lihat likuiditas dari perbankan Indonesia juga membaik sehingga dia akan bisa menghasilkan kredit growth yang signifikan ya. Dengan begitu kita akan bisa lihat pertumbuhan double digit lagi ya dari perbankan. Jadi dia akan diapresiasi lagi ya akibatnya. Sehingga tidak tepat ketika orang bilang bahwa perbankan kita akan terus turun sampai ke bawah gitu ya. Enggak.
Ya, sebenarnya tesisnya lebih besar lagi ya. Cuman saya eh, susah untuk bukan susah untuk menjelaskan, tapi lebih tepatnya tidak banyak waktu untuk menjelaskan teori kenapa perbankan di Indonesia itu membaik. Mungkin kalau kalian mau lihat video tentang kenapa perbankan itu akan lebih baik, bisa lihat di yang video kita yang video tentang Big Bang anti CL sesi 2 karena di situ ada tesis utama daripada Big Bang kenapa Big Bang itu harus naik ya. Kenapa Big Bang harus naik? Ya, seperti itu. Kondisinya sekarang gimana sih pertanyaannya? Ya, bagus sebenarnya. Maksudnya bagus buat ngumpulin. Karena saham-saham yang saat ini diproyeksikan tahun depan akan naik, itu masih berada pada range yang bisa dibeli ya. Seperti yang saya bilang komoditas gitu ya. Kemudian ada apa namanya ditambah lagi saham big banks dan sebagainya. Kalau di Go Invest saya udah ingatkan minimal 30 apa 50% itu eh nih ya, kontraksi liquidity itu di 16 sampai 26. Saya bilang maybe kita butuh sekitar berapa ya? 30 sampai 50% cash ya. Paling tidak untuk hari ini dan hari-hari berikutnya di mana IHSG turun dan saham-saham yang kita pilih turun ya, seperti itu. Jadi selamat buat teman-teman yang udah apa namanya sudah dapat cash ya. Sudah gemuk cashnya ya tinggal dikoleksi aja. Koleksinya bagaimana? Menurut saya kembali lagi pada prinsip pertama adalah uncertainty itu adalah kepastian. Ya. Jadi uncertainty in the market is a certain thing in the market ya. Jadi ketidakpastian itu justru yang paling pasti ya di market ya. Jadi karena ketidakpastian itu maka kita yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan averaging ya atau dikumpulkan terus selama dia masih berada dalam fair value-nya ya. Saya sudah memperlihatkan fair value ya sebenarnya di Go Invest. Jadi saya melihat bahwa fair value PE berdasarkan historical modelnya, saya model di sini BBRI sekian, BMRI sekian, BBCA sekian ya. Cuman yang perlu digarisbawahi itu adalah menurut saya ini adalah sesuatu yang bisa jadi eh, kurang tepat karena nggak cocok dengan siklus di tahun 2018. Ya, ini berdasarkan siklus puncak tahun 2018. Kita akan lebih cocok dibayangkan seperti puncak di siklus tahun 2021 sebenarnya. Ya, 2001, 2021, 2022 ya. Jadi menurut saya akan ATH lagi iya, ya, dan akan lebih tinggi daripada estimated fair value konservatif saya ini. Ya, gitu. Nah, kalau kita lihat, nah ini kayak gini, ini kita bentar lagi akan balik ke atas. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang bingung dan bingung. Banking gimana? Terakhir webinar Desember, webinar Desember. Oh, terakhir webinar memang cerah. Enggak, kan saya kan bilang, saya ada catat kok. Saya pasti bilangnya sama ya. Bahwa di Oktober ini udah pasti jelek. Saya udah pernah posting deh outlooknya ini. Oktober bottom, November sideways sampai bosan. Penderitaan belum berakhir memang. Jadi ya Desember ya memang Desember menurut saya paling telat ya, paling telat. Gambarnya burik apa koneksi saya yang jelek ya? Ya enggak sih, koneksi saya baik. Ya gitu ya. Apakah ada pertanyaan guys? Kita diskusi aja hari ini. Siapa tahu ada. Saya nggak bahas satu-satu tentang stok kalian. Tapi saya lebih pada outlook sama eh, tentang pertanyaan-pertanyaan makro mungkin ya. Silakan. Ya, batu bara itu juga termasuk yang menarik untuk dikoleksi. Sangat-sangat ideal menurut saya. Seperti yang saya pernah tunjukkan mungkin ya di salah satu video, nggak tahu di mana, coba cari.
Ya, ini batu bara itu sangat terkait sama siklus bisnis kita. Ya, kalau kita lihat siklus bisnis ya. Nah, sekarang lagi di bottom. Ya, ini kan kita udah predictable ya. Sekarang lagi di bottom. Ya, kemudian dia akan naik lagi. Menurut saya, kamu jangan cari yang kayak gini. Ya. Carinya yang dia bentuk higher high ya. Contohnya kayak ITMG. Karena ITMG itu ada, nah ini kan dia membentuk higher high nih. Dia konsolidasi bottomnya, ini membentuk higher high. Beda sama PTBA tadi. Karena PTBA menurut saya dia udah nggak ekspansi lagi, lebih cenderung mature company ya. Jadi carinya ITMG atau perusahaan batu bara yang lain. Jadi kalau kalian Adi ya, Adi itu kan masih bagus sebenarnya. Cuman nggak bisa di track karena masih panjang. Ya, jadi batu bara juga oke. Apakah perlu ide yang menguat untuk banking comeback? Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena sebenarnya ya kita bisa prediksi ya 5 tahun lagi IDR itu 20.000 terhadap USD. Jadi nggak. Jadi itu hanya apa ya? In the end of the day itu intinya adalah kita tumbuh lebih cepat aja dari GDP kita itu tumbuh lebih cepat daripada pelemahan rupiah. Itu udah cukup sih. Ya. Jadi nggak perlu nggak perlu apa namanya nggak perlu IDR menguat sebenarnya. Tetap terapresiasi kok nanti Indian of the Day. Betul. Jadi untuk saat ini memang paling tepat untuk koleksi harga bawah. Tapi averaging. Ya. Menurut saya periode yang cocok ini sampai akhir Oktober ya. Jadi koleksinya pelan-pelan sampai akhir Oktober. Ya. Ini juga strategi yang saya terapkan buat apa namanya komunitas saya gitu dan orang-orang yang saya handle ya seperti itu. Seberapa kuat hubungan likuiditas global dengan nasional? Sangat kuat ya. Jadi likuiditas global dan eh ini kalau kita gambarin ya. Ini coba pakai ini aja deh. Soalnya saya punya coding itu untuk 7 hari ya, karena untuk Bitcoin. Jadi saya harus apa namanya harus buka Bitcoin dulu, terus kita pakai composite. Sebenarnya sangat terkait ya. Saya udah beberapa kali menebak ada crash. Jadi jadi saya nggak ambil pusing gitu. Ya dia eh, likuiditas sangat berkaitan ya. 1 banding 1. Enggak deh. Kalau kita lihat nggak 1 banding 1 juga. Nah tuh ya kurang lebih. Ya. Ya. Kalau di track itu mungkin ya eh dari studi lain ya. Studi mana sih? Nah, studi likuiditas itu sebenarnya tracknya itu 95% ya. Apa namanya? 95% kejadian yang ada di market 90 sampai 95 itu bisa dijelaskan oleh likuiditas. Likuiditas. Ya. Selain itu, menurut saya satu-satunya yang bisa memprediksi bottom dan top ya apa coba? Siklus ya, siklus market ya. Simpel aja, siklus market itu sangat bisa memprediksi eh, dari sisi top and topnya ya sebenarnya. Bottomnya susah tuh diprediksi karena bottomnya tuh termasuk liquidity juga. Nah ini kita akan selalu bisa melihat ada top-topnya. Nah,
Topnya. Tuh. Nah, topnya di sini. Walaupun sebenarnya kalau dari studi saya sendiri, kita akan bisa melihat ada periode-periode bubble kayak gini. Ya. Kenapa? Karena ada likuiditas ekstra yang masuk. Ya. Ada likuiditas ekstra yang masuk. Jadi akan selalu ada bubble-bubble-nya. Ini di sini nih, ini tertingginya di sini kan, misalnya di tahun 2004. Tapi dia masih bisa tetap naik. Ya. Tapi kemudian turun. Nah, ini yang kita sebut dengan bubble. Ya. Karena siklus produktivitas turun, ya, tetapi dia masih running up running. Sebenarnya ini berkaitan dengan efek dari delay, efek dari produktivitas itu kan produktivitas itu akan menghasilkan liquidity itu sendiri, ya. Jadi orang yang berinvestasi kemudian mendapatkan uang gitu ya di market ataupun dia bisnis, kemudian menginvestasikan lagi ke market, akhirnya building bubble itu, ya, karena excess liquidity yang terjadi, ya. Tapi terkadang kita akan bisa melihat ada yang dalam-dalam kayak gini, dan ini jarang terjadi. Ini jadi. Tapi ada yang nggak terjadi sama sekali. Ya, ini di sini nggak terjadi. Ya, jadi ketika kita dikasih bottom, ya, misalnya bank, ya, itu merupakan suatu kesempatan emas, ya, karena jarang terjadi. Nih saat di tahun 2012, di tahun 2015, tahun 2020, di tahun 2025. Jarang loh ini terjadi. Ini di tahun sini juga terjadi. Ya, jadi eh nggak, menurut saya bukan suatu periode buruk ya bagi kita untuk koleksi big banks. Ya, karena jarang sekali terjadi apa namanya downtrend yang segitu panjangnya. Ya, ini jarang. Ini yang downtrend lama ini cuman terjadi beberapa kali nih, tahun 2020, kemudian tahun 2008, sama tahun kita ini sekarang. Baru 3 kali. Jadi sangat jarang terjadi. Ini mungkin kalau kata Pak Juliadi Sunendar ini merupakan opportunity of the lifetime, ya, yang jatuh ke tangan kalian pas kalian punya duit misalnya. Ya, jadi koleksi aja. Menurut saya ini menarik. Jadi apakah green energy, waste to energy juga relevan? Ya, relevan. Karena tesis itu kan sedikit berbeda ya. Tesisnya adalah hubungannya dengan AI. Ya, jadi kalau AI meningkat, kebutuhan energi juga iya, termasuk kebutuhan dari apa namanya green energy, karena fossil fuel yang nggak mampu untuk overcome kebutuhan dari energi kita, jadi kita perlu green energy. Khusus untuk WTE, ya, WTE itu menurut saya perlu sedikit dorongan dari pemerintah ya. Jadi komitmen yang tinggi ya, karena seperti yang kita pernah bahas ya di Go Invest bahwa WTE itu cost-nya itu 2 kali lipat ya. Energi oleh WTE itu cost-nya 2 kali lipat energi yang dijual sama PLN. Ya, PLN itu 1.600 itu 3.000 kan. Ya, jadi per 20 60 20-an 20-an sen ya kalau nggak salah. Kemarin kita udah riset ya 20-an sen ya. Jadi WTE itu butuh 20 sen, sedangkan kalau apa namanya energi batu bara itu 10 sen aja. Jadi kalau misalnya pemerintah mau bayar, I think menarik. Tapi kalau tiba-tiba nanti pemerintahnya ganti, ya, kita akan melihat itu seperti infrastruktur, ya. Seperti Wijaya Karya, seperti Waskita, ya. Bayangkan ya, kalau misalnya mereka komitmennya nggak terus-menerus karena ganti pemerintahan, itu efeknya sangat dahsyat ya. Sama ya. Jadi ketika infrastruktur juga komitmennya juga nggak sustainable ya, terus-menerus dilakukan pembangunan karena ganti rezim, bisa jadi juga nggak works ya. Jadi untuk WTA ini saya harus garis bawahi kalau saya kurang yakin ya, karena cost-nya nggak ekonomis dan butuh dukungan pemerintah ya.
karena beda sekali harga antara ya tapi kita harus menunggu mungkin 5 tahun lagi harga listrik udah di 3 ribuan kita juga nggak tahu. Artinya WTE itu bisa jadi suatu yang menarik buat jadi kurang lebih on par kan harganya. Tapi untuk sekarang dia nggak ekonomis guys. Saya butuh dukungan pemerintah. Ya, setidaknya ini membuat teman-teman punya belt lah, seat belt gitu. Kalau misalnya teman-teman menempatkan posisi dalam Toba misalnya atau segmen WTE lain harus berhati-hati. Ya, karena ya tadi ya resiko rezim. Kalau nanti ganti gitu ya 5 tahun lagi udah nggak bisa invest. Tapi saya rasa itu untuk Toba dan lain-lain mungkin setahun 2 tahun ya udah terapresiasi TP aja. Karena saya rada nggak yakin ya. Toba itu kan juga di Go Invest sudah sejak 800 ya. Kalau udah ke level harga sekarang ya udah tinggi sebenarnya. Menurut saya sih 1.600-an. Kalau tanya bottomnya kapan, kembali lagi saya nggak ngerti. Ya. Tapi menurut saya harga sekarang udah murah. Ya, murah secara historical. Kalau banking naik, apakah swasta kayak BBCA lebih cepat atau bank BUMN lebih cepat? Sebenarnya semua kembali lagi ke dalam perubahan secara fundamental ya. Apakah dia memenuhi ekspektasinya atau lebih dari ekspektasinya? Ya, jadi mau perbankan swasta atau BUMN, menurut saya pilihannya sama saja. Ya, cuman kita akan lihat lebih banyak yang akan lebih pulih lebih cepat itu adalah sektor yang mikro, ya, sama ultra mikro, ya BBRI. Kemudian yang memberikan kredit-kredit kecil-kecil ya, second liner bank, third liner bank gitu ya. Bank digital itu juga akan lebih lebih cepat pulih dibandingkan apa namanya yang tadi, yang big banks ya. Big banks mungkin akan lebih lama pulihnya, tapi bukan berarti nggak pulih. Ya, tapi dalam waktu tunggu itu dia memberikan dividen yang cukup besar. Ya, ya seperti itu. Menurut Pak Do, bener banner cycle of apa? Banner cycle oke untuk diikutin? I don't think so. Ya karena geser ya sebenarnya. Kita siklus market kita tuh geser. Ya. Ya kalau kita lihat nih teman-teman konstan ya, konstan. Ini gerakannya kan konstan nih. Tapi ini lebih panjang bottomnya. Jadi kita rada geser. Apa yang menyebabkan geser ini? COVID. Ya. Yang menyebabkan geser ini COVID karena terlalu banyak uang yang dicetak. Ya. Jadi kita mengalami istilahnya apa sih yang kita lakukan di COVID itu kita meminjam apa yang produk yang kita kerjakan di tahun-tahun ini itu kita pinjam di tahun COVID ya. Produktivitas kita itu kita pinjam selama kita COVID kemarin. Jadi liquidity diinjek besar-besaran uang yang ada di tahun-tahun ini itu semuanya diinjek pada saat COVID gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi perubahannya terjadi sangat signifikan pada siklus market. Jadi menurut saya mungkin geser setengah tahun, 1 tahun, ya geser sedikit lah. Jadi kita akan bisa melihat mungkin puncak market bisa extend, ya bisa extend. Prospek padat karya apakah bakal terangkat tahun 2026? Apakah cuma komoditas sawit yang punya potensial mau sell emiten padat karya? Padat karya itu contohnya apa ya? Saya agak bingung nih. Maksudnya padat karya itu apa? Maksudnya kayak eral gitu, consumer atau apa? Padat karya tuh soalnya komoditas juga padat karya. GGRM maksud kamu atau apa? Saya juga nggak ngerti padat karya. Cuman eh gini, sebenarnya tesisnya tuh gampang ya guys ya. Cetak. Jadi kenapa komoditas ini menjadi suatu penting? Karena komoditas itu dinilai berdasarkan asumsi nilai global, ya, nilai global. Kenapa perbankan itu menarik? Karena perbankan juga asumsinya adalah asumsi likuiditas global dan lokal yang lokal dipengaruhi global. Jadi dia akan selalu mengikuti perubahan-perubahan cetakan uang.
atau depresiasi dolar dan juga depresiasi rupiah ya. Jadi kedua hal itu ya, itu menurut saya yang jadi alasan kenapa pemilihannya ke sektor-sektor utama kita itu banking sama komoditas karena ada hedging di situ. Kalau kita jualan aset, kalau kita jualan batu bara itu value-nya akan seperti batu bara sampai 10 tahun pun kan. Cuman dia akan turun naik sesuai siklusnya dan demand-nya dan sebagainya gitu kan. Cuman memang apa namanya dolar tidak tidak mempan terhadap apa namanya terhadap batu bara ya pasti akan nilainya secara relatif ya itu dia akan lebih akan terus mahal ya nggak percaya ya saya contohin nikel ya nikel beneran ya nikel ini sebenarnya tren uptrend ya dia sebenarnya uptrend jadi dia bukan sekular kenapa dia uptrend karena ada cetak uang ya yang berlebihan. Jadi kita akan selalu bisa menang terhadap depresiasi apa namanya mata uang apapun ya kalau kita dagang komoditas sebenarnya. Tapi makanya komoditas itu salah satu hedging yang baik ya di kala sekarang yang naik apa coba kalian lihat. Di kala inflasi tinggi mau cetak uang banyak yang naik gold, yang naik silver, yang naik apa lagi? Saham-saham yang hyper growth ya seperti itu. Kita akan bisa melihat ini akan ngikutin cetakan uang terus. Ya, kalau cetakan uang jadi 2 kali lipat, ya bisa jadi 30.000 harga dasarnya, gitu. Ya, seperti itu logikanya. Ya, jadi makanya kita komoditas itu salah satu hedging juga dalam mata uang. Ya, ada studi teman saya seorang fund manager itu mengatakan bahwa kalau misalnya kenaikan komoditas itu 2 kali lipat, ya, maka kenaikan dari apa namanya saham-saham komoditas akan jadi 3 kalinya. Ya, jadi dia studi nih, kalau saya beli gold naik 2 kali lipat dari 100%, maka kenaikannya saham-sahamnya akan jadi 300%. Gitu. Akan jadi 200%. Jadi akan lebih cepat naik. Jadi pilihannya memang fund managers yang ngikut siklus ya. Itu dia akan lebih memilih komo sama finance sektoralnya. Itu. Jadi ya silakan. Tapi ini idenya berdasarkan sebenarnya banyak sumber ya. Di kalangan kami ya itu memang arah-arahnya ke komoditas, komoditi. Coba aja lihat Peter Schiff, terus buka Raoul Pal gitu ya. Mereka akan lebih milih apa sih? Kalau yang open minded, mereka akan lebih ke kripto ya karena hyper growth kan di sana. Kalau yang konservatif dia akan ke Komo. Ya, Komo sektornya Warren Buffett. Kamu tahu kan Warren Buffett beli apa? Occidental Oil, Exxon Mobil, ya. Terus ya nggak tahu sekarang dia lagi koleksi apa lagi saya kurang tahu sih. Cuman saya lihat terakhir dia nambahinnya di sektor oil and gas ya seperti itu. Jadi itu yang bisa kita lihat dari seorang Warren Buffett. Ya. Dia akan ke arah sektor komoditi. Gitu ya, finance maybe, ya seperti itu. Jadi kamu akan bisa lihat. Kalau George Soros tuh agak beda ya, dia rada-rada trader ya. Jadi dia kalau misalnya ada bubble ya, dia akan tambahin apinya, jadi akan bikin bubble-nya makin besar ya, seperti itu. Itu George Soros. Q1 menurut saya lebih baik ya. Q1 lebih baik daripada Q3, Q4 ini ya. Sebenarnya gampang aja kalau kalian mau lihat Q1 itu lebih bagus atau lebih jelek itu pakai PMI. Nah, PMI kita itu sebenarnya menggambarkan ekonomi 6 bulan selanjutnya. Jadi kalau bulan April itu menggambarkan bulan Oktober, Mei itu menggambarkan bulan 11, Juni menggambarkan bulan Desember, Januari membaik, Agustus berarti bulan Februari membaik, September membaik.
gitu. Sektor CPO itu akan didukung sama pemerintah ya. Coba lihat program-program pemerintah, salah satunya ada B50 ya dan sebagainya. Itu akan sangat membantu sektor itu untuk double digit double digit growth ya. Makanya sektor komoditasnya pilihan saya sih kalau saya nggak bisa tunjukkan di sini ya, soalnya rahasia rahasia fund nggak bisa deh. Ya pilihannya memang CPO sama batu bara iya, nikel iya. Tapi kita heavy-nya di nikel sama CPO. Ya jadi saran saya sih CPO juga salah satu saran. Tuh. Keadaan mencekam bisa jadi November mencekam ya. Karena kan kalau sideways bosan gitu. Orang-orang kan pada kayak capek untuk hold. Kalian ingat gak sih kalau misalnya kalian gabung di grup Big Bang Anti CL ya. Saya pernah rekomendasi KF. Tapi saya rasa siapa yang untung sedikit yang untung. Mungkin hanya di Go Invest doang. Padahal saya kasih prediknya udah kena itu sekarang hari ini ya KF. Tapi saya nggak yakin orang-orang hold ya karena dia sempat turun tiba-tiba cukup dalam ya tiba-tiba di hari apa itu ya. Nah ini cukup dalam gitu ya. Terus dia naik ke atas sekarang. Ya jadi eh ya kita tahu menunggu itu merupakan sesuatu yang berat di saham. Sebenarnya semuanya sih, nggak hanya saham, kripto juga sama. Menunggu itu lebih susah daripada melakukan sesuatu. Jadi eh, kalau dibilang mencekam, menurut saya justru keadaan yang tidak terjadi apa-apa, ya itu justru lebih mencekam buat retail. Ini kayak di KF ini kan nggak gerak sama sekali dia. Ya turun sebentar, nggak gerak, terus naik lagi, terbang. Saya nggak yakin semuanya bisa hold tuh yang kemarin saya rekom. Jadi ya begitulah. Kadang-kadang kita cuma perlu menunggu ya. Dulu saya rekomendasi Wirge, ingat? Saya sampai tulis cerita-cerita nggak masuk akal ya tentang Naruto dari 117 ke 250. Ya. Itu cuma modal menunggu aja. Ya, jadi memang menunggu tuh sesusah itu, guys. Saya ingat itu salah satu juga yang saya rekom Wood ya. Ya, Wood itu kita makannya di mana sih? Kita makannya di sini ya. Ini ada trading plan-nya. Itu sampai 600. Banyak sebenarnya. The only problem is waiting ya. Jadi the biggest skill that you must learn itu adalah waiting. Ya. Dengan tesis yang begitu kuat di perbankan aja, saya rasa nggak semua orang bisa hold. Ya. Dengan Bitcoin running dari 18.000 sampai 126.000 hari ini, itu aja pasti ada yang gagal. Padahal tinggal pegang, itu pasti yang gagal banyak Bitcoin. Sama seperti apalagi tesis-tesis yang jangka panjang ya, saya lupa deh. Udah lama. STAA ya. STAA juga. Tapi STAA langsung naik ya. Jadi saya nggak pusing sih. Adaro nggak naik. AHA masih turun. Ya, apalagi? KETR, terus apa lagi? Banyak ya kayak ini. PIVA, PIVA, PIVA. Ada yang masih hold PIVA? PIVA, PIVA nih lihat. Dari berapa tuh? Ya, jadi memang kita nggak kita memang nggak sabar, nggak tahu ya, dan nggak konflik gitu ya. PIVA itu tesis yang susah untuk dipegang memang. Dan saya rasa nggak, ya memang hanya untuk orang-orang yang pemberani aja yang di PIVA ya. Tapi kalau BBRI aja kamu nggak mampu megang, apalagi PIVA. Jadi makanya saya tuh agak bingung sama beberapa orang yang pegang tesis-tesis dengan
asas kepercayaan terhadap PSP, misalnya kayak CBRE gitu ya, atau kayak apa namanya, PEK dan lain-lain gitu ya. Itu merupakan sesuatu yang kalau gede banget kita masuk gitu, itu akan susah dipegang memang. Jadi kalau dari saya sih justru tesis perbankan itu yang paling mudah untuk kita belajar patience ya, kesabaran ya seperti itu. Karena perbankan itu kalau kamu lihat gambaran besarnya itu kurang bagus apa gitu. Ya misalnya BBCAD gitu ya. BBCA. Kurang bagus apa? Kurang indah apa gitu. Apa yang kau tunggu gitu. Dengan gini ya. Ini udah satu garis begini. Kurang indah apa gitu. Jadi dan kejadian kejatuhan yang luar biasa cuma terjadi di sini, di sini, di sini, di sini. Jarang. Ya, jarang kejatuhan yang luar biasa terjadi. Nah, sekarang kita diberi kesempatan gitu ya untuk kita ikut. Cuman kalau misalnya itu yang paling gampang sih. Tapi kalau kalian memang pengen ribet-ribet gitu ya tesisnya itu juga terserah. Cuman ya itu yang menarik sih. Indikator liquidity ini saya produksi sendiri ya. Saya riset sendiri. Jadi saya nggak akan bagikan karena rahasia perusahaannya. Mohon maaf baru paham. Berarti kalau banking comeback nggak perlu IDR menguat. Artinya banking naik nanti bakal fund lokal enggak. Jadi eh, IDR inflow itu bukan tergantung rupiah saja, walaupun ada tergantung rupiah karena kita kan ada currency risk ya. Jadi kalau kita lihat itu hmm, saya mesti. Jadi kalau kita dalam fund managing itu ada currency risk, ada market risk, ada volatility risk, ada liquidity risk. Banyak ya sebenarnya ada banyak sekali risiko. Currency risk itu salah satu di market Indonesia. Ya karena dia marketnya volatil ya. Besok bisa 17, bisa sekarang 16.500, besok bisa 16 gitu. Jadi sangat volatil ini yang menjadi suatu currency risk. Jadi eh, apa namanya? Ketika rupiah menguat itu biasanya inflow. Tapi kepastian inflow yang lebih pasti itu adalah seberapa banyak uang yang dimiliki fund manager, seberapa banyak uang yang dimiliki fund manager itu diukur melalui global liquidity, ya uang bebas ya. Itu. Jadi sebenarnya faktornya itu likuiditas global. Ya, tapi rupiah juga termasuk karena rupiah itu adalah salah satu faktor risiko, toleransi risiko. Ya, jadi kalau dia terlalu volatil rupiahnya, otomatis kita fund manager pasti keluar yang dari luar. Kalau misalnya dia rupiah bagus gitu ya, kita akan inflow dan sebagainya. Tapi secara umum yang lebih kuat lagi itu adalah liquidity gitu. Jadi nggak mesti hanya IDR kita bagus gitu ya. Itu inflow asing itu akan membaik. Enggak ya. Jadi itu yang terjadi. Ini pertanyaan bagus. Dok, apakah wise aset emas saya pindah untuk cicil Big Bang? Emas itu belum sideways. Ya. Jadi kalau dia belum sideways, eh, saya rasa dia masih bisa higher and higher. Ya, jadi eh, emas itu gampang prediksinya sebenarnya ya. Jadi kalau saya sih tergantung ya. Nih, eh, gampangnya tuh gimana? Kalau dia berhentinya lama. Kalau dia jalan terus. Ya, dia nggak kayak aset konvensional, guys. Dilihat. Kalau dia jalan, jalan terus. Kalau dia berhenti, ya dia berhentinya lama nih beberapa bulan ini dalam monthly. Ya, berhentinya beberapa bulan. Kalau kamu udah lihat beberapa bulan nggak naik, kalau itu udah top, very easy ya, predictable. Nih, predictable. Karena dia directional banget ya. Kenapa dia directional? Karena dia ngikutin jumlah ekspektasi jumlah uang yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, istilahnya ini the real value itu sebenarnya emas 1 banding 1. Ya, gitu. Jadi, eh, ya wise atau enggak,
Bingung juga ya saya. Menurut saya, Mas bakal bisa naik. Ini pertimbangan aja ya. Yang menentukan kan kamu ya. Mas masih bisa akan naik karena tracknya emang seperti itu ya. Kita masih akan bisa melihat cut di 2026 masih naik. Cuman di tahun ini mungkin Desember ini akan berhenti ya. Cuman di 2026 mungkin akan naik lagi karena cut rate masih ada 3 kali lagi. Belum cetak uang karena harus di refinance tuh utang-utang Amerika ya. Jadi otomatis ekspektasi likuiditas akan meningkat ya seperti itu. Jadi emas ini masih akan naik menurut saya. Prediksinya itu mungkin 4.900 ya tahun depan, 5.000 itu. Jadi rada-rada gampang ya sebenarnya kalau disuruh pilih ya gitu. Ya, gampang saya kalau disuruh pilih antara big banks atau ini. Karena tergantung ya, sangat depend sama kamu posisinya berapa persen gitu dan sebagainya. Ya. Jadi ini kalau ditanya pertanyaannya saya kasih aja petunjuk bahwa ini akan masih bisa naik. Ya, big banks di bottom, ya, belum reversal gitu. Apakah masih ada growth thesis pas liquidity meningkat? Masih. Track recordnya dulu banyak sih. Likuiditas yang meningkat itu, kamu ingat tesis growth itu salah satunya digital bank. Digital bank itu growth-nya sekian persen gitu ya. Terus kita pakai premium 32 ya. 32 berarti PI-nya bisa sampai 160 gitu ya. Itu 21.000 BBHI kan kita udah pernah ngitung kan waktu dulu. Kenapa siapa yang Arto 21.000 ya? Kenapa Arto bisa sampai 20.000, 21.000? Ada itu tesis-tesis growth-nya. Pas liquidity meningkat ada. Pasti ada yang begitu-begitu. Jadi jangan lewatkan ya guys. Masih ada yang begitu-gitu. Pasti selalu ada ya. Jadi hyper growth gitu pasti ada ya. Mungkin sektor yang selanjutnya jadi hyper growth apa ya? Data center kayak. Prediksi saya mungkin nanti data center. Ya, jadi mengingat DCII udah naik segini, nanti kan yang ada data center kan satu data, tahu kan data, kemudian Telkom itu juga ada data center, mau IPO juga ya kalau nggak salah. Terus punyanya ISAT juga ada data center. Ya. Saya rasa nanti growth thesis-nya akan lebih ke arah data center tuh. Kelihatannya di tahun depan ya. Cuman ya we don't know ya. CPO juga bisa jadi growth growth gila-gilaan ya. Bisa jadi. Ketika koreksi IHSG terjadi signifikan, apakah Big Bangs koreksi lebih dalam dari harga saat ini? Atau justru saham Konglo Zombie akan koreksi lebih dalam nanti ya? Jika koreksi, sebenarnya koreksi IHSG yang signifikan itu kontribusinya siapa sih? Big Bangs. Sekarang itu tetap kontribusinya Big Bangs. Cuman eh ya yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah kita mungkin nggak melihat kenaikan yang secara eh, organik lagi. Nanti jadi shifting itu. Fund manager jadi pindah ke sektor banking dari Konglo gitu ya. Setelah bermain-main di Konglo, terus dia pindah ke sektor banking, rebalance ke sektor banking. Gitu yang terjadi, Konglonya jatuh, bankingnya naik gitu ya. IHSG tetap bisa jadi seperti itu. Itu cuman asumsi saya. Cuman mungkin akan seperti itu. Jadi IHSG akan terlihat sideways. Padahal kita bisa lihat LQ45 naik gitu ya. Gitu. Apakah emas akan naik terus ya? Masih naik tuh ya. Dia tuh sangat directional ya. Jadi retestnya tuh nggak kayak Bitcoin yang dia naik terus retest sampai turun 20-30% nggak. Ya. Directional, kalau naik naik terus sampai sideways beberapa bulan. Ya, itu aja. Saya buy KF di 505, sell di 650. Mantap. Ini yang saya suka. Iya, MBMA saya nggak tahu ya. MBMA tuh nggak tahu saya. Jangan pertanyaan yang per itu ya, per satu-satu. BP saya nggak terlalu suka ya. Hold Piva Sin 198 mantap. Keren nih Pak Window ya. View untuk WiFi menurut saya masih bisa sampai 5.000 ya, 6.000, 5.000, 6.000.
Apa bedanya banking dengan UNVR? Gampang ya. UNVR, mungkin ini ada yang nggak tahu ya, bahwa tesisnya itu sebenarnya udah saya bilang di apa namanya Big Bang Anti CL ya, di salah satu pertemuan kita yang sebelumnya. Eh, Perbedaannya, UNVR itu adalah sektor consumer. Ya. Sektor consumer ini tuh penuh dengan persaingan. Ya. Dan apa namanya yang terjadi adalah produknya UNVR itu nggak deliver margin yang seharusnya gitu ya. Kemudian volume penjualan juga turun ya karena dia sudah matur ya dia udah nggak menemukan suatu growth engine baru. Sedangkan perbankan kita ini masih tetap tumbuh ya sebenarnya dengan sektor-sektor yang didanai itu makin lebar ya. Perbankan kita ini sektor yang didanai makin lebar. Terus tingkat penetrasi perbankan itu masih di 20-an persen. Belum banyak orang yang melakukan kredit, punya kartu kredit gitu ya, atau membangun kredit itu belum banyak ya. Kemudian ditambah dengan populasi yang Indonesia juga semakin meningkat ya. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan ya. Kalau misalnya Indonesia itu udah negara maju dengan populasi yang menurun, tingkat sebenarnya saya udah bikin PDF-nya bahkan ya, bahwa tingkat PDF tentang BBCA tahu kan ya, pernah saya rilis PDF tentang BBCA, eh, bahwa sebenarnya kita masuk ke dalam kategori eh, akan mendapat bonus demografi sampai 2045, 2040, 2045 ya. Jadi bonus demografi kita itu masih 10 tahun lagi. Ya artinya eh, apa namanya orang yang menggunakan perbankan ya itu jumlahnya itu akan meningkat ya sampai 2045 ya. Di mana kebanyakan itu pada golden period bekerjanya ya di saat-saat itu. Ya pasti dia akan melakukan kredit dan sebagainya. Jadi berbeda dengan tesis UNVR ya kalau jatuh. Kamu harus lihat itu lebih lebar dari sekedar angka-angka yang turun. Kamu harus lihat lebih lebar lagi dari itu ya. Apa sih yang terjadi dalam sektor perbankan kita? Kenapa perbankan ini masih tetap growth? Dibandingkan UNVR yang daya saingnya udah nggak ada gitu. Di sekitarnya udah lebih banyak ada ICBP dengan banyak produknya gitu ya, dengan Indofood, Wings Group gitu ya. Itu sangat mengganggu UNVR ya. Terus dia nggak menemukan suatu growth engine baru ya. Kalau kita lihat contoh saham yang matur itu, tapi dia mau menemukan growth engine baru tuh contohnya Fore dengan Fore Donatnya gitu ya. Sedangkan UNVR ini sama sekali nggak menemukan suatu growth engine selama bertahun-tahun. Ya, jadi itu yang mesti teman-teman pahami. Persaingan mudah di sektor consumer. Ya, tetapi yang teman-teman mesti garis bawahi dalam perbankan itu barrier to entry untuk masuk ke dalam segmen teratas big banks-nya itu sangat besar. Ya. Kenapa Big Bangs kita cuma ada 4, OTW 5? Ya karena susah mau masuk buku yang tinggi. Ya. Masuk buku satu ya, kalau nggak salah buku satu buku 4 ya. Saya lupa namanya bukunya. Jadi mau masuk ke dalam kategori Big Bangs itu begitu susah. Karena makanya itu cuma ada 4 saat ini Big Bang. Jadi itu yang membuat tesisnya itu sebenarnya dia akan masih naik. Ya, nggak apa-apa. Nah, gitu. Apa kepemilikan retail mempengaruhi harga naik saham bank? Contohnya BBRI semakin banyak kepemilikan nggak ngaruh. Sebenarnya menurut saya sih nggak ngaruh-ngaruh aja. Yang ngaruh itu ya jelas faktor-faktor makro ya. Mungkin kalau kalian bermain di saham-saham yang istilahnya digoreng-goreng, iya, ya. Tapi kalau saham-saham yang berfundamental, kalau kita bareng-bareng beli ya nggak masalah, ya. Toh jumlah sahamnya banyak ya. Nilai market cap-nya kan gede banget tuh, 1000 T ya. BBRI dan teman-temannya. Ya, jadi saya rasa seluruh Indonesia mau nanggung 1000 T itu sulit juga ya. Gitu. Jadi menurut saya kalau yang besar-besar mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil yang untuk bandarmologi play itu memang penting ya. Jadi harus dibedakan ya apakah kita melihatnya secara fundamental makro ataukah kita melihatnya secara bandarmologis. Ya, jangan kita ke bawah-bawah
Ya, seperti itu. Terus saham Konglo PP ada view, gak ada, saya paling ngejar MSCI aja brand ya 10.000 udah itu aja. MTDL punya data center. Oh iya ya. Yang masa sih MTDL punya data center? Saya terakhir itu dia cuman penyedia layanan sama berfokus pada services ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia di data center. Properti menurut saya baik sih. eh Cuma properti itu tergantung sama sektor finance juga. Kalau finance baik, gitu ya, dia akan properti juga jalan. Ya. Suku bunga turun, baik, juga jalan. Ya, jadi kita lihat setiap kali suku bunga turun, properti naik kan, karena ya emang itu faktornya. Kalau suku bunga kredit baik gitu ya, maka apa namanya dia akan dibayar sama akan mendapat lebih banyak order dari orang yang mau KPR dan sebagainya. Ya, jadi kalau properti baik, kalau otomotif agak bingung ya saya. Otomotif soalnya bukan salah satu keahliannya saya sih. Jadi saya nggak terlalu paham. Tapi apakah demand-nya akan naik? Menurut saya bisa jadi. Karena kan apa namanya secara sekular gitu ya. Kalau kita lihat rada mirip nih sama misalnya auto, bukan auto ya. Apa sih sektor yang mobil asli itu nggak ada ya. Hanya cuma Astra doang. Astra pun campur-campur. Ya, tapi kalau kita lihat siklusnya sih semuanya bakal naik sih. Tuh. Tuh. Ini kita lihat up-upnya tuh selalu di puncak-puncak siklus ekonomi sih. Astra dan lain-lain. Cuman ini bukan sektor yang saya unggulkan. Ya, sektor yang ini tuh bukan yang sektor saya unggulkan sih. Jadi saya nggak terlalu paham juga ya. Apakah naik? Ya nggak tahu. Menurut saya sih naik-naik aja ya. Karena ya naik sih menurut saya. Kelihatannya sih naik. Cuman I don't know. Ya, maybe kalau ada yang faktor lain yang bisa eh, kita kontrol dengan baik, misalnya kayak CPO gitu ya. Harga CPO itu bisa kita lihat harganya gitu ya. Kalau apa namanya Astra itu kan susah ya dikontrol faktornya ya. Gimana kalau pakai IKK, Indeks Consumer? Nggak juga ternyata. Gitu. Jadi susah ya, susah. Kalau properti rada-rada juga bisa dikontrol pakai marketing sales, pakai NAV dan lain-lain, pakai suku bunga. Kalau auto ini agak susah ya, otomotifnya susah. Kalau properti masih oke, kalau otomotif ya suku bunga juga bisa sih. Cuman faktornya tuh ada kayak selera dan lain. Faktornya tuh terlalu terlalu broad ya. Saya tuh jujur suka tuh bisnis yang gampang. Ya, perbankan itu gampang bisa kita lihat dengan gampang faktornya. Properti juga salah satu yang gampang. Komoditas apalagi gampang banget ya. Dari harganya, berapa banyak yang dia jual, apakah sesuai dengan apa namanya kapasitasnya berapa gitu ya dalam produksinya. Itu kan semua yang bisa kita faktorkan kan. Kan bisnis mudah itu komoditis. Sebenarnya bisnis mudah lagi tuh rokok. Rokok juga mudah, tapi rokok lagi tertekan gitu. Jadi susah. Ya, jadi kalau bisnis-bisnis yang mudah kayak gitu tuh lebih mudah untuk kita proyeksi. Ya, tapi tergantung sih. Kadang-kadang ada orang yang ahli banget ya memproyeksikan otomotif gitu. Jadi dia akan lebih pilih otomotif. Tapi ya kalau saya kurang suka ya otomotif. Apa yang diperhatikan dari perusahaan jika memilih masuk CPO di valuasi-valuasi sekarang? Sekarang valuasinya tuh cukup murah ya. Kalau melihat growth masa depannya tuh bisa double digit sampai 100% ya. Oh, gede banget loh. Gedenya B50 tuh ya growth-nya. Jadi kalau sekarang masih di PI rata-rata di 8 sampai 12 ya, seingat saya TAPG dan lain tuh 8 sampai 12 tuh masih murah ya. Harusnya kalau di growth 50% aja tuh premiumnya itu tinggi ya. Premiumnya 18 kalau nggak salah. Kalau di
setengah ya. Oh, premiumnya 35 malah. 36. Ya, kalau premium 100%, 32 kali 5, 160. Gede banget ya. Jadi, masih murah sih menurut saya. CPO, manapun ya. Manapun. Oh, kamu carinya ini. CPO tuh carinya yang punya kondisi tanaman itu di prime ya. Banyak yang kondisinya di prime kayak TAPG itu di prime, DSNG di prime. Yang lagi akuisisi perkebunan yang masih prime itu SSMS ya, STAA juga lagi prime. Ya, jadi ya pilih yang kondisi kebunnya lagi prime. Kalau GZCO itu susah ya, karena dia masih dalam tahap menanam. Ya, jadi bisa jadi dia nggak akan dapat opportunity-nya gitu ya dibandingkan TAPG dan lain-lain. Terus apa namanya juga perlu diperhatikan apakah GZCO BWPT itu dia melakukan akuisisi terhadap perkebunan yang memang punya tumbuhan yang lagi dalam masa prime misalnya kayak SSMS ya seperti yang saya bilang. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Mengenai valuasi saya rasa semuanya berada dalam rentang undervalued jadi tinggal pilih the winner aja. Ya, jadi pilih aja the winnernya siapa, TAPG kayak atau siapa ya, STAA juga bisa gitu ya. Jadi seperti itu. Walaupun secara valuasi STAA itu udah margin of safety 50-60% ya. Gitu. Sektor baja masih kurang menarik ya. Apa menarik ya? Ah, baja tuh siapa ya? Saya lupa deh. Keras ya. Keras nggak sih baja tuh? Keras. Dan antara play. Kayak PIV, kayak si apa namanya KF ya dan antara play. Ini tuh sebenarnya daya saingnya rendah ya karena produknya tuh terbatas ya dan dia kayak nggak niat untuk nggak tahu ya niat atau nggak sih buat mengembangkan produknya atau gara-gara dia memang nggak punya duit jadi susah buat cari growth engine-nya dan bersaing ya menurut saya. Jadi dia udah kalah. Kalau kalah itu kan seperti siklus yang nggak berhenti ya. Jadi kalau udah kalah, kalah saing, rugi, nggak bisa ngembangin produk, rugi, terus habis itu kalah lagi, akhirnya jatuh. Jadi memang butuh kayak disentil gitu. Ya ini tanda tanya nih sebenarnya bertaruh. Ya. Tapi kalau dari track recordnya, suatu perusahaan kalau misalnya dari awal dia IPO sampai hari ini nggak menghasilkan cuan, ya paling cuma beberapa tahun cuan ya. Worth it buat diinvest enggak? Belum tentu. Ya jadi menurut saya belum tentu ya. eh Ya murahnya harus dicari murah banget ya baru kita bisa. Oh udah nggak tahu murah ya. Mungkin kalau di sini-sini bolehlah ada antara playnya. Kalau di sini udah kayak nggak bisa ya. Kayak KF itu kan masih di awal tuh. Terus kemarin juga PTPP juga masih di awal ya. Yang dan antara play itu harus dipikirkan risk and rewardnya. Kayaknya tuh udah jalan sih keras. Ya. Kalau sektor baja, kalau saya sama China ya mungkin ya. Sulit ya. Kurang suka saya. Emas naik tapi PSAB jalan di tempat. Ya, kamu lihat aja. Emang PSAB itu dagang emas. PSAB itu keuntungannya dari mana? Dipikirin dulu lah. Bukannya dia habis jualan tambangnya ya? Saya ingatnya sih. Lupa saya. Lupa saya. Tapi setahu saya PSAB ini jadi kalau price actionnya nggak terapresiasi atau nggak naik gitu ya, itu berarti ada something. Jadi saya juga ngerti sih. Saya kalau PSAB nggak ngerti. Tapi kalau misalnya dia lebih lagging dari yang lain tuh pertanyaan. Ya, kenapa sih lagging? Ya ada faktor yang saya nggak perhitungkan gitu ya. Sehingga dia nggak seperti emas dan lain-lain yang naik atau turun gitu ya. Info ada rekaman ada. Nanti saya upload di internet ya guys. Di internet lagi di YouTube. Jadi ICBP next UNVR saya rasa ICBP itu masih dicoba untuk growth ya.
eh dari harganya, kayaknya dia berniat untuk ngerilis obligasi lagi ya. Jadi dia dibuat, tapi saya juga nggak tahu ya. Nanti kita lihat lah. Kalau menurut saya ICBP mungkin masih didorong tumbuh ya. Cuman nggak tahu deh tumbuhnya pakai apa. Mungkin dia ada produk baru atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya rasa ICBP ini soalnya sahamnya kemarin naik kan. Terus habis itu dia kayaknya ngerilis obligasi baru ya, saya agak lupa tapi. Setelah harga naik, rilis obligasi terus dia turun. Mungkin dengan uang yang didapat dia mencari growth engine baru, saya juga nggak tahu. Berarti next kita ke big banks, CPO, data center. Menurut saya better komoditas deh pakainya. Data center tuh mungkin ke arah apa namanya the next narrative maybe ya. Itu komoditas saja. Nikel sih. MITI saya nggak tahu. Kemarin saya periksa, ya saya kurang suka aja sih. eh Dada bisa terbang. Ini sebenarnya saya nggak boleh buka rahasianya sih. Ya, tapi saya sering jelaskan kalau misalnya itu bisa dibaca dari komposisi sahamnya seperti apa ya. Jadi dari komposisi saham, tingkat kepemilikan itu bisa kelihatan. Ya, apakah dia akan ada backdoor listing atau reg issue. Ya, cuman ya intinya adalah kalau misalnya saham yang tersedia di publik itu semakin banyak, ya itu berarti apa namanya ada kemungkinan dijual secara emiten ke publik eh, atau backdoor listing gitu ya, atau mungkin ada corporate action tertentu yang memerlukan jumlah saham tertentu itu. Ya. Menurut saya Harum akan main karena dia kurang demand aja. Pada waktunya demandnya akan tinggi. Ya. Dia kan udah naik ya. Udah naik lumayan. Harum tuh, ya kan, udah naik lumayan. MTK plan masuk MSCI 1.300 ya, kalau nggak salah, saya lupa. Tapi saya lebih melihat dia banyak itu sih, banyak eh, banyak kegiatan ya IPO. IPO-nya ada satu IPO Superbank, dua video ya. Jadi permainannya di situ aja yang dilihat. Kalau masalah MSCI sih menurut saya nggak terlalu lebih penting daripada kedua hal itu. Ya, Pani, Pani oke sih. Ya, ya. PSAB itu seingat saya tambah emasnya dibeli ya, betul. KKGI, oh KKGI kurang menarik ya menurut saya. Tapi ya, hmm, nggak tahu nih ada apa. Ya, ini kan strukturnya kan sangat indah ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi kenapa dia naik ada bonus, terus habis bonus dia turun, terus dia naik lagi. Nggak tahu nih apa nih naiknya. Nggak tahu. Coba coba pikirkan kenapa dia naik. Saya juga nggak tahu KKGI. Perusahaan Singapura diakuisisi. Kayaknya ini agenda tahunan deh. Kalau ngelihat polanya dia loh, ini kayak agenda tahunan naik. Fore diakumulasi asing, kayaknya Fore itu nggak ada apa-apa ya, karena dia belum menunjukkan apa-apa memang. Nggak ada asing, asingnya kecil, kecil. Nggak ada apa-apa nih. Ini belum ada apa-apa, at least until today. Ya. Lulu, kok salah, saya salah. Load layout. Ya, layout saya berubah, tidak.
Oh, syukurlah. Untung kukira lewat saya berubah. Ya, menurut saya nih, ah, nggak ada apa-apa foreign. Ya, jadi kesimpulannya, Dok, banyak yang bilang kalau market US itu bubble, ekonomi bawah tidak linear dengan market yang naik terus. Siapa yang bilang? Bubble-nya akan bubble lagi. Jadi kalau ada yang bilang bubble, akan lebih bubble lagi menurut saya. Bubble-nya akan lebih bubble lagi. Ya. Kenapa demikian? Sebenarnya market bubble itu kan tergantung dalam fase apa ya dia. Kalau Nvidia, kenapa Nvidia valuasinya bisa PI sekian gitu ya? Itu sebenarnya memang valuasi premium ya. Jadi Nvidia itu kan PI-nya kalau nggak salah, bayangkan ini Nvidia itu setiap kuartal itu bisa tumbuh triple digit ya guys ya. Bisa tumbuh triple digit. Jadi kalau hari ini PI-nya 16 ya, besok PI-nya jadi 8. Oh, udah murah ya. Terus besoknya lagi PI-nya jadi 4. Kalau kamu ketemu perusahaan yang kayak gitu, kamu akan hitung setahunnya berapa? Setahunnya jadi PI berapa? Setahunnya berarti PI 100 2 pangkat 4 kan, atau PI 32 kan? PI ya 32, 16 ya. Nah, kan seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman berpikirnya bubble, nggak bubble sebenarnya kayak Nvidia dan lain-lain. Ya, karena itu linear sama growth-nya. Ya, linear sama growth-nya. Tapi yang bubble-bubble itu mungkin yang valuasinya memang nggak sesuai dengan growth-nya. Ya, tapi bubble ini apakah akan pecah? Bisa jadi pecah. Kalau misalnya growth-nya udah nggak tumbuh triple digit, double digit lagi, akhirnya dia turun. Karena dia udah nggak sesuai ekspektasi. Jadi gambarannya seperti ini. Ya. Suatu valuasi itu kalau misalnya dia growth-nya sekian persen, itu dia akan diasumsi oleh fund manager atau seorang analis tuh kayak gini. Ya. Kalau dia turun jadi 10%, dia akan seperti ini. Kalau dia turun lagi jadi cuma 5%, dia akan seperti ini. Tuh kayak pisang. Gapnya gede banget. Tuh, gapnya gede banget. Ya kan? Padahal cuma turun berapa sih? Ini dari 100% turun, dari 20% turun jadi cuma 10%. Gapnya kelihatannya jelek kan? Tapi, sedikit kan kelihatannya. Tapi kalau kita bikin compounding model, ya 20 sama 10% tuh bedanya terlalu jauh ya. Gapnya tuh bisa jauh. Ya, ini yang bisa kita sebut sebagai bubble sebenarnya. Ya, suatu saat BBRI itu dari pertumbuhan double digit gitu ya, tiba-tiba nggak tumbuh double digit. Nah, gue bisa bayangin nih, koreksinya 40%. Ya, sampai level harga sekarang. Betul, betul. Ya, karena dia udah nggak tumbuh lagi ya. Rata-rata 13% ya dalam 10 tahun. Sekarang nggak tumbuh sama sekali. Akibatnya apa? Dia koreksi 40%. Ya, tuh. Itu yang disebut bubble atau nggak bubble. Jadi kalau dia keep deliver, kayak Nvidia tuh kan udah dari sejak tahun lalu tuh PI-nya tuh nggak pernah di bawah di bawah 40 ya. Kalau nggak salah 50-an 50-an gitu ya. Jadi akan terus naik. Kalau dia tetap deliver terus ya, growth-nya 100% ya akan deliver, akan terus seperti itu, dan kita nggak bisa bilang bubble. Ya. Bubble itu kalau misalnya dia nggak deliver growth-nya. Ya. Ekspektasi labanya naik 2 kali lipat. eh, Kuartal depan naik 2 kali lipat. Ya, kalau kita kejar kejar terus gitu ya. Kalau kita misalnya betting tunggu ke PE 8 ya nggak akan sampai. Wong besok jadi PI 4 gitu ya. Satu kuartal jadi PI 4, kuartal berikutnya jadi PI 2, kuartal berikutnya lagi PI 1, ya dia akan semakin murah, orang akan kejar-kejaran tuh. Gitu ya.
Itu yang namanya, apa namanya, eee, value premium value premium. Ketika dia deliver growth, itu dia akan bikin harganya itu akan semakin naik gila-gilaan, ya. Hitung value premium tuh gimana sih, guys? Gampang ya. Value premium itu dihitung pakai compounding nih. 1,1 atau growth-nya 10%, ya. Kalau di Indonesia 5 tahun, ya. 60%, 1,6. Berarti PI yang masuk akal, ya. PI yang masuk akal untuk perusahaan dengan asumsi growth-nya 10% 5 tahun ke depan adalah PI 8. Kalau 20% PI-nya berapa? 1,2 pangkat 5. Ya. 2,4 kali 5. PI yang masuk akal untuk perusahaan dengan growth 20% adalah PI 12. Ya, gitu guys. Ya. Jadi itu yang namanya value premium. Tapi kalau di Go Invest saya ngajarinnya adalah kalau misalnya lebih dari 20% itu nggak akan bisa bertahan sampai 5 tahun. Kecuali Nvidia. Kecuali Nvidia. Kecuali perusahaan Magnificent Seven lah, itu abnormal guys. Soalnya dia tumbuhnya tuh di atas rata-rata guys gitu. Jadi mesti hati-hati ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau ngitung value premium seperti itu. Saham yang ada LKH tunggu, Konglo in, TO, LKH out. Kecuali apa tuh? Nggak tahu deh. Ya gitu ya guys ya, itu yang namanya value premium. Lalu apalagi? Nggak ada sih yang mau saya ngajarin lagi. Haha. Tapi intinya sekarang adalah kesempatan untuk scaling in ya sampai akhir Oktober. Mau di saham, mau di kripto ya. Kalau di kripto, kalau misalnya mau scaling in, mungkin jangan pakai leverage. Kalau mau pakai leverage, mungkin after tanggal 22. Ya, seperti itu. Valuasi pipa udah pernah saya hitung. Kayaknya udah mahal ya sekarang. Dulu banget itu kayaknya berapa ya? 120 ya, saya ingat. Saya masih ingat. Ya udah terlalu mahal. Udah nggak make sense. Sorry, 200 kalau nggak salah. 200-an. Ya udah nggak make sense. Pernah cek gimana sih valuasi kayak gini tuh gampang ya. Lihat aja dia punya nilai nilai berapa yang disuntik kan. Dibandingin aja sama market cap-nya. Kayaknya nih suntikannya tuh 600 miliar. Udah 3 kali lipat dari 600 miliar. Udah nggak make sense. Ya kan? Udah nggak make sense. Sama kayak CBL. Dok, apakah saat yang tepat untuk average down dan kalau gap terlalu besar, apakah masih oke atau hanya minus growth masih kecil? Sebenarnya ada banyak ya cara untuk average down, tapi buat eh, saya rasa saya bagi setiap hari saya average down. Setiap hari itu saya average down. Dalam periode ini maksud saya. Tapi kalau misalnya kalian udah telanjur di atas terus ke bawah, kalau misalnya berapa kalian mulai average down, mungkin kalau udah di atas 10% kali ya, itu baru berefek average down. Cuman intinya adalah menambah posisi, gitu ya. Menambah posisi. Sebenarnya kalau kamu udah punya posisi juga nggak masalah, gitu ya. Nggak 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 masalah juga hold posisi tersebut kan, karena saya rasa in the end of the day nanti 2027, 2026, 2027 balik ATH lagi gitu. Kalau misalnya big banks ya, saya rasa. Saham US udah growth tinggi rata-rata. Saya jadi bingung harus TP atau hold dulu. Malam ini terbang lagi dok, takut Trump tantrum. Lah, malam ini nggak terbang ya. Malam ini gap down 4%. Gap down, Mbak. Ya, ini tuh sangat-sangat kelihatan sama global liquidity itu satu on par nih berarti. On par kan? Tuh,
Sama nggak kan sama Global ETD? Jadi dia akan sideways saja gitu sampai Januari. Jadi kalau mau beli ya tunggu dia jatuh ke bawah, nanti kalian koleksi lagi gitu ya. Sampai sampai Januari juga dia akan masih sideways menurut saya. Karena dia 1 banding 1 nih kelihatan persis gambar sama kayak Bitcoin. Ya menurut saya sih idealnya 10%. Tapi kalau dalam masa sekarang sih saya pikir yang saya rekomendasikan mungkin bisa di average down every day sampai akhir Oktober. Begitu. Soalnya saya nggak bisa ngeramalin tepatnya tanggal berapa tuh. Tepatnya Kalau saya bisa ngeramalin tepatnya tanggal berapa, saya tembak pakai margin. Semuanya all in gitu ya. Gitu ya guys ya. Oke, sip. Mungkin udah ya, karena kita kayak udah 1,5 jam, udah kita diskusi bareng. Mudah-mudahan apa yang saya berikan membantu dan membuat teman-teman tetap calm ya. Artinya kita lihatnya tuh a bigger picture, makro headline-nya seperti apa, conviction-nya seperti apa, bedanya BBRI atau Big Banks dengan UNVR, apa sih permasalahan UNVR tadi, sekarang apa sih, kenapa Big Banks-nya akan balik lagi ke valuasi atas ya, seperti itu. Mudah-mudahan membantu buat conviction-nya teman-teman. Selamat malam, terima kasih.